Baik, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak, salam sehat, salam sejahtera. Ya, kita bersyukur karena hari ini kita kembali dipertemukan bersama dengan keluarga besar Himpaudi, Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, terkhususnya pengurus wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam sehat Bapak, apa kabar? Baik, Ya. salam sehat. Makasih, hari ini kami senang sekali, kami pengurus wilayah Himpaudi Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa bertemu, berjumpa dan ngobrol secara langsung bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Bapak Dr. Randus Dumulia Hijami MSI, bersama juga dengan Bapak Wakil Ketua Pengurus Wilayah Himpaudi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini kita akan berbicara terkait dengan PAUD HI atau PAUD Holistik Integratif. Nah Bapak, kami bersyukur karena pada tanggal 2 Mei kemarin ya, sudah terlaunching PAUD HI ya, dan di sini kami mau bincang-bincang sedikit terkait dengan kelanjutan dari PAUD HI itu sendiri dan bagaimana sih strategi dari pemerintah daerah dalam hal ini Kota Kupang, Bapak Kadis dan semua stakeholder yang ada menyikapi PAUD HI itu sendiri. Dan oleh karena itu kesempatan juga saya berikan kepada Bapak Aram selaku Wakil Ketua dari Pengurus Wilayah Himpaudi Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kita share bersama. Silakan Bapak. Baik, Pak Kadis, laskar-laskar Himpaudi di seluruh Indonesia, khususnya di NTT. Himpaudi Jaya, Himpaudi Jaya. Yes, yes, yes. Baik, Bapak Kadis, terima kasih untuk kesempatan. Kalau Bapak berkenan sibuk, tapi pada kesempatan ini berkenan untuk menerima kami dalam sesi bincang-bincang terkait Himpaudi. Seperti yang sudah terjadi, Bapak selaku pimpinan di dinas ini telah menginisiasi untuk penyelenggaraan PAUD HI di Kota Kupang. Ini sejalan dengan adanya peraturan presiden yang mengatur tentang PAUD HI, Perpres 60. Nah, Bapak Kota Kupang sudah melaunching program ini. Nah, sesuai arahan Bapak Kadis ketika ada dalam kegiatan diskusi panel yang pernah terjadi, Bapak mengatakan bahwa PAUD HI di Kota Kupang wajib tahun ini harus dilaksanakan, dan itu terbukti dengan dilaunchingnya PAUD HI oleh Bapak Wali Kota. Nah, dari itu mungkin kami perlu mendapat sedikit informasi bagaimana kelanjutan dari program ini setelah dilaunching, karena selain PAUD HI ada program dari kementerian juga. Dalam hal ini adalah program guru penggerak yang di dalam juga ada PTK atau guru-guru kami dari PAUD. Nah, dari itu kami sedikit mendapat informasi itu, Pak. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini teman-teman dari PAUD Himpaudi Provinsi NTT. Ya, terima kasih hari ini, tapi terima kasih juga yang hari kemarin yang memberi kejutan terhadap kami Dinas Pendidikan. Walaupun kejutan itu seperti terlambat, tapi prinsip kami tidak ada kata terlambat untuk demi kemajuan sesuatu atau demi kemajuan pendidikan. Nah, memang PAUD HI di Kota Kupang ini sebagai wujud nyata hasil diskusi panel di Kristal. Pada saat itu Himpaudi Provinsi juga bikin, dan kami setelah pulang kita langsung bergegas. Nah, kebetulan saja Pak Aram juga merupakan bagian dari Dinas Pendidikan Kota Kupang. Saya kita bergerak cepat, dan tanggal 2 Mei itu 100 lembaga itu kita jadikan sebagai cikal bakal dan dilaunching pada tanggal 2 Mei, April 2 Mei di SMPN. Nah, memang kita harus laksanakan
harus buat sehingga dia tidak hanya selesai launching dan selesai juga. Nah, karena yang kita bikin memang kalau dia tidak ada dalam anggaran perubahan, tapi yang pasti kita akan maksimal berupaya supaya dia masuk di mungkin 2020. Ya, karena kita setelah mempelajari kenapa dia harus tidak PAUD saya tapi harus nama holistik integral. Kenapa? Oh ternyata ini hal-hal baik yang harus kita lakukan. Salah satunya itu bagaimana kita membantu bergandengan tangan membantu stunting, anak-anak yang stunting. Nah, langkah pertama itu dilakukan oleh teman-teman tim PAUD khususnya kota dan provinsi. Yang kota ini kita minta Pak Aram mengkoordinir untuk semua yang masuk dalam PAUD HI itu kita mengambil data berapa banyak anak yang stunting di sekolah yang bersangkutan. Nah, rata-rata itu sudah ada, nanti bisa dijelaskan juga oleh Pak Aram. Nah, kita setelah tahu bahwa ada di sekolah A, B, C dan selanjutnya itu ada anak-anak yang stunting, pertumbuhan yang terganggu, itu tidak boleh hanya sampai pendataan, tapi kita harus ada langkah berikut adalah bagaimana kita membantu mereka untuk keluar dari persoalan itu. Nah, kita punya stakeholder ya, ada dinas kesehatan, ada BPKB itu, ya, kemudian ada instansi lain, termasuk PKK, termasuk dalam itu kita akan berkolaborasi sehingga kita paling kurang ada dana-dana, ada kita usahakan dana dari partisipasi masyarakat atau partisipasi dari organisasi-organisasi tertentu berdasarkan data yang ada agar mereka bisa suplai sesuatu, apakah itu susu, kacang hijau atau roti telur macam-macam untuk bisa membantu anak-anak paling kurang ketika dia datang sekolah diberikan asupan yang bermanfaat dalam mereka keluar lagi dari stunting itu. Nah, terkait teman-teman kita ada sekolah penggerak, ya ada juga guru penggerak. Nah, ini terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, memang kurikulum ini kalau menurut kami ini adalah kurikulum baik karena memberi kebebasan kepada guru, memberi kebebasan kepada siswa untuk bisa berkreatif dalam rangka mencari bakat minat dari anak-anak sekolah. Jadi sekarang sudah tidak harus matematika 10 atau perhitungan, tapi apa bakat atau talenta yang diberikan oleh Tuhan terhadap anak-anak ini. Mulai dari PAUD kita sudah tahu anak ini, oh ternyata anak ini suka pelajaran-pelajaran yang pasti berhitung. Dia kalau dia dulu gimana dia tulis 1, 2, 3 sering. Tapi ada anak-anak yang dulu di mana dia selalu menyanyi. Anak dulu di mana dia pokoknya ambil kertas apapun dia langsung mencapai. Nah ini sebenarnya potensi-potensi yang ada di setiap anak di sekolah-sekolah PAUD HI, PAUD dan PAUD HI yang ada di Kota Kupang. Sehingga dengan guru-guru merdeka ini, apalagi ada guru-guru yang sudah lolos, apakah dia pegawai negeri, apakah dia pegawai swasta atau pegawai pokok, ada guru-guru yang lolos sebagai guru pegawai. Nah, ini memang kita sudah ada kesepakatan ya, lisan dengan kawan-kawan yang lolos menjadi guru pegawai itu, mereka akan siap untuk membagi ilmu kepada sekolah-sekolah yang terdekat ya, sebagai sekolah IPAS dari sekolah-sekolah atau guru yang sudah mempunyai pendidikan sebagai sekolah penggerak atau guru penggerak. Nah ini kita juga terima kasih dan kita sudah bercakap-cakap dengan kawan-kawan pengawas bagaimana pengawas dan guru penggerak ya berkolaborasi untuk membantu kawan-kawan kita yang belum termasuk di dalam sekolah penggerak dan belum memiliki
guru penggerak agar pilihan-pilihan kurikulum yang ditawarkan oleh Kementerian ini paling kurang bisa mereka sama-sama jalan dalam tahun pelajaran 2022-2023. Baik, ini terima kasih untuk informasi yang begini hebatnya. Itu tidak hanya untuk kami di Polri, tapi masyarakat luas, khususnya di Kota Kupang. Menyimak dari penjelasan Bapak terkait dengan Polri dan segala kemanfaatannya, juga segala kesempatan untuk bisa berkooperasi dengan semua stakeholder. Itu ternyata Polri ini punya manfaat begitu luas, karena tidak hanya selain membelajarkan di sekolah, tapi juga memperhatikan dari semua sisi, dari semua aspek, termasuk aspek kesehatan tumbuh kembang. Nah, karena itu Bapak, itu program yang manfaat yang besar juga memiliki tantangan sangat besar, bahwa secara strategi yang dibangun Bapak adalah menggandeng semua stakeholder, tapi bagaimana dengan masyarakat? Karena bagaimanapun masyarakat adalah sebagai sasaran yang harus dituju, sehingga masyarakat punya kesepahaman yang sama, sehingga dia tidak hanya memberikan tanggung jawab ke pemerintah atau kepada kami yang di sekolah, dan juga dia ikut serta di dalam proses atau dalam upaya untuk bagaimana menggairahkan pembangunan kota ini sendiri. Jadi mungkin ada kiat-kiat dari Bapak dalam menggerakkan masyarakat, tentu berpijak dari kapasitas dan kewenangan Bapak sebagai kepala dinas dalam keterlibatan masyarakat. Iya, ya terima kasih Pak. Memang pertanyaan ini yang belum kita lakukan, belum dilakukan secara, tetapi kita bisa buat, ya, misalnya ada surat dari Kementerian untuk melibatkan orang tua siswa dalam percakapan. Misalnya ada satu sekolah, nah di situ ada 2 atau 3 orang yang terdeteksi stunting. Nah, kemudian kita juga tahu dari biodata yang diberikan pada sekolah bahwa ternyata ada orang tua yang bisa kita kategorikan sebagai orang-orang yang mampu, artinya yang punya penghasilan menengah ke atas. Nah, ini kita bisa gerakan sekolah-sekolah untuk melakukan diskusi dengan orang tua dari siswa yang bersangkutan yang kita kategorikan berpenghasilan menengah ke atas. Bagaimana mereka bisa membantu sekolah agar bersama-sama dengan stakeholder atau pemerintah kita menyelesaikan persoalan stunting di sekolah yang bersangkutan, lokal sekolah ini. Nah, setiap sekolah bisa lakukan itu. Nah, kemudian kita juga ternyata punya lingkungan, ada sekolah di sini, tapi kita punya lingkungan. Mungkin sore-sore kepala sekolah jangan silaturahmi dengan tetangga terdekat, karena itu bagian dari sosial yang harus sekolah melakukan itu dalam percakapan. Ternyata masyarakat situ memaklumi dan memungkinkan untuk membantu sekolah. Dan memang secara jujur ini masih dalam pikiran saya, tapi saya pikir ini pikiran sangat sederhana yang bisa kita lakukan, ya. Nah, dari pihak dinas juga bisa. Kita punya sejumlah data terkait orang-orang yang punya kemampuan. Misalnya kita katakanlah bagi kawan-kawan kita kepala dinas, ya, yang punya eselon 2, ada Pasekda misalnya, atau ada yang batas eselon 3B misalnya. Itu kita bisa gugah dengan misalnya ada proposal yang kita buat untuk
sasaran kita di mana. Nah, pasti mungkin Pak Aram bisa bantu buat itu. Nah, kita masuk dari dinas ke dinas, mungkin kota saja dulu sebagai prioritas dan yang luar dan kota. Tapi kalau misalnya memungkinkan ada kawan-kawan yang di provinsi Sulawesi ini, kita punya kedekatan secara emosional dengan beberapa orang hebat yang ada di provinsi. Silakan kita bisa lakukan negosiasi dengan mereka untuk membantu anak-anak kita yang stunting. Jadi mungkin dalam kerangka itu kita akan berpikir ke depannya, selain pemerintah kota, kita juga mengajak masyarakat yang mempunyai kemampuan lebih untuk bisa membantu anak-anak kita yang stunting. Baik, Bapak, jadi ini pikiran-pikiran besar menurut saya, meskipun belum terasa karena ini masih dalam perencanaan. Nah, terima kasih untuk pikiran-pikiran Bapak. Tinggal bagaimana kita bersinergi, baik kami sebagai organisasi profesi. Tentu kami, saya selalu istilahkan, kami ini punya waktu, kami ini punya tenaga, tapi kami tidak punya kuasa. Nah, karena itu dalam bentuk kemitraan pemerintah menjadi mitra utama. Nah, hari ini kalau kami sudah melahirkan pikiran-pikiran besar ini, maka itu sebagai organisasi profesi ya, kami di Polri punya kelas body ya, betul-betul teruji dari sisi sosial kemasyarakatan, dan itu ini mungkin bisa disinergikan dalam kerjasama yang nyata. Seperti yang pikiran Bapak tadi, kita juga masyarakat ya punya kemampuan dan kepedulian. Yeah. Hal yang berikut Bapak, kini kita bicara terkait dengan sasaran PAUD anak-anak PAUD sendiri, juga dengan pelibatan masyarakat. Tapi menurut pikiran kami Bapak, sebagai aktivis atau sebagai praktisi di pendidikan, khususnya pendidikan formal, kami berpikir bahwa pikiran besar yang sudah dilahirkan oleh Bapak tadi itu juga butuh dukungan dalam bentuk adanya sumber daya yang memiliki kapasitas dan punya kemauan. Nah, karena proses pendidikan itu sendiri, dalam pendidikan itu proses yang menjadi utama. Yang bertanggung jawab dalam sebuah proses pendidikan adalah ketenagaannya. Nah, karena itu mungkin pertanyaan kami untuk Bapak bisa memberikan pandangan-pandangan seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa bukan hanya orang tua murid saja yang lemah lembut. Nah, atau dengan kata lain, karena orang tua murid tadi itu lemah lembut, berdampak langsung pada guru-guru yang ada di sekolah-sekolah dalam ini di PAUD sendiri. Ini bisa dibuktikan dengan masih juga banyak guru-guru yang mendapatkan semacam penghargaan ya, masih di bawah standar. Tapi ya kita juga bersyukur karena pemerintah kota melalui gagasan dan inisiatif dari Bapak, teman-teman di PAUD juga mendapatkan transport daerah. Nah, ini sesuatu yang sangat baik. Jadi artinya bahwa masyarakatnya sudah diperhatikan, PTK atau guru diperhatikan, tapi masih sebatas ya mungkin itu dompetnya. Kami juga butuh upaya yang mungkin dilakukan oleh Bapak atau pikiran-pikiran Bapak bagaimana ke depan untuk meningkatkan otaknya, dalam hal ini kapasitas sebagai pendidik yang memang memiliki kehandalan sesuai dengan tuntutan zaman seperti dalam Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar itu. Karena kurikulum Merdeka itu berlaku untuk semua, tapi belum tentu semua guru bisa masuk di situ. Apalagi kementerian program bisa terbatas. Nah, bagaimana upaya daerah dan dulu dinas melihat fenomena ini atau persoalan itu? Baik, terima kasih. Jadi memang ya, kita selalu terkendala soal itu. Jadi, kita mau mutu pendidikan bagus,
tetapi kita punya mutu pelayanan terhadap PTK juga masih sangat minimal. Dan memang itu dirasakan tidak saja di Kota Kupang tapi di berbagai kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ya paling ada 1-2 daerah yang sangat surplus yang bisa. Tetapi menurut saya memang kita harus kembali ke zaman waktu orang-orang tua kita bersekolah dan kita juga bersekolah dengan dana yang sangat terbatas dan bisa dilakukan apa saja. Nah saya lihat memang kawan-kawan di Himpauli dan di MKTK itu potensinya luar biasa. Tinggal siapa yang mau bergerak dulu. Jadi contoh kawan-kawan kita di sekolah penggerak dan di guru penggerak itu sudah membuka diri untuk bisa membantu sesama tanpa bicara dulu soal berapa duitnya dia. Itu kita komitmen dengan kawan-kawan itu ya. Baik dimulai dari PAUD termasuk dalam tenaga TK juga SD dan SMP. Kita melihat bahwa ada satu kendala bahwa animo masyarakat untuk mempercayakan anaknya di PAUD atau di TK itu masih sangat kurang karena memang apa yang dibutuhkan. Mereka masuk SD itu tanpa sertifikat PAUD pun boleh, termasuk sertifikat TK boleh. Jadi ini satu kendala kita dan harus jujur kita menyatakan bahwa lebih banyak sekolah-sekolah yang dibangun oleh masyarakat itu hidup dari sumbangan masyarakat karena anaknya ada sekolah di sini. Jadi berapa besar guru mendapat honornya itu tergantung seberapa besar siswa yang masuk di sekolah yang bersangkutan, apakah dia berbayar atau tidak berbayar. Kalau tidak berbayar berarti dia hidup dari dana BOP. Nah, dana BOP itu kan hitungannya per kepala. Nah itu, maka saya diskusi dengan Pak Aram, Pak Diki, dan saya juga sudah diskusi dengan Pak Wali Kota Kupang terkait wajib anak yang masuk SD itu harus punya sertifikat. Memang regulasi dari tingkat nasional belum. Alasannya sederhana, ketika ada percakapan kita di Bali terkait ini, alasan sederhana bahwa belum semua daerah ya sampai ke pelosok-pelosok itu mempunyai PAUD. Nah, kalau itu alasan, maka Kota Kupang ini sampai di semua kelurahan itu kan minimal ada satu PAUD. Nah, artinya kita bisa menerjemahkan bahwa kalau Kota Kupang sudah memungkinkan untuk memberi syarat masuk SD itu harus ada sertifikat, sehingga di sini ada keterikatan antara orang tua, siswa dan PAUD. Nah, kasus-kasus yang kita pernah tahu, ya semua kita tahu, mereka masukkan anaknya berbayar, tapi pas mau masuk SD 3-4 bulan itu dia keluarkan anaknya, kan anaknya kok sudah tahu tulis, paling kurang tahu tulis ABC sampai C, bisa tulis angka 1 sampai 10 sampai 20, 30 dan sebagainya. Mereka keluarkan anaknya, bahkan ada yang sudah tahu baca, diajar oleh kawan-kawan apa. Nah itu. Nah ke depan mereka tidak akan bisa seenaknya kasih keluar anak karena mereka harus tuntas menyelesaikan proses pembelajaran di PAUD karena harus mendapat sertifikat untuk masuk di sekolah. Kita sementara rancang karena sudah komunikasi dengan Pak Wali Kota Kupang,
Pak Wali Kota Kupang malah kaget. Kota Kupang belum ada wajib-wajib ini belum. Waduh, anak saya di Jakarta itu wajib. Ya, hati saya memang di Jakarta ya sudah. Tapi kemudian menjadi apa? Menjadi motivasi bagi saya kan Jakarta itu kan merupakan bagian dari negara Republik Indonesia. Kenapa di sana bisa bikin? Karena hampir semua di wilayah Jakarta itu sudah ada PAUD dalam keluarga. Kita sudah wajib semua kelurahan. Jadi kita sementara finalisasi internal kita di dinas pendidikan. Nah, mungkin sekitar Senin kalau sudah selesai kita bawa dulu mereka lihat. Ya. Setelah itu kita harapkan sebelum Pak Wali Kota Kupang tanggal 22 Agustus itu selesai masa jabatan, kita punya perwali terkait wajib sertifikat PAUD masuk SD itu sudah ditanya. Nah itu apa? Dalam rangka kalau bisa semua anak yang umur yang harus di PAUD semua mereka masuk di PAUD. Nah dengan begitu ya memaksa dan kita harus bilang bahwa kalau semakin banyak yang masuk ke PAUD maka kesejahteraan dari kawan-kawan guru ini juga pasti semakin itu satu. Kemudian yang kedua ya memang upgrade apa ilmu pengetahuan, bagaimana cara mengajar yang baik untuk kawan-kawan guru ini memang perlu, apalagi sekarang sudah sekolah penggerak. Jadi ini kita bahu membahu ya, apakah nanti kita mengajarkan sebagai dinas pendidikan pelatihan guru dalam kerangka implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kalau kita program itu berarti dia mesti dari mulai PAUD, SD dan SMP. Yang kita harapkan tahun 2023 ini di antara kita bisa melakukan banyak hal. Karena kelihatannya kan saya sudah dari tahun 2019. Tapi bicara bagaimana kita meningkatkan mutu itu sekian lama tahun kita bicara, tapi realnya apa yang kita harus buat. Nah ini kita tahun 2023 memang implementasi peningkatan mutu kita harus lakukan. Ya. Jadi sarana masyarakat kita perbaiki kesejahteraan guru kalau bisa kita perbaiki walaupun memang masih sangat sedikit, tetapi walaupun sedikit kita sudah lakukan. Nah kemudian mutu guru itu juga kita harus perhatikan. Diklat itu kan segera kita lakukan. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya juga mungkin anak-anak ini kalau sudah selesai COVID maka kegiatan ekstra itu sudah harus kita lakukan di antara sesama PAUD, SD dan SMP. Baik, terima kasih Bapak Gadis yang begitu peduli, dan peduli itu dibuktikan dengan langkah-langkah nyata yang sudah dibuat, bahkan segera dibuat. Seperti saya katakan bahwa kami di organisasi profesi punya waktu, tenaga, dan kami tidak punya kuasa dan biaya. Nah mungkin dengan pernyataan itu ada kolaborasi yang bisa dibangun oleh dinas menurut kebijakan Bapak bersama dengan organisasi profesi, tidak hanya Pak Imawi saja, dan masih ada juga teman-teman ada dari DTKI dan Migra di kalangan PAUD, bahkan ada di kalangan SMP, ada organisasi profesi. Nah terkait dengan peningkatan kualitas guru tadi, ada juga guru-guru penggerak yang sudah bersedia walaupun masih secara lisan, tapi apalagi ada pernyataan komitmen sudah ada. Nah ini kami hanya pesan saja Bapak. Kalau berkenan Bapak mungkin dari sela-sela kesibukan bisa memikirkan solusi bagaimana Bapak bisa mengkoordinir teman-teman yang guru-guru
yang punya kualifikasi tadi sebagai guru penggerak, ataupun sekolah-sekolah yang punya kualifikasi sekolah penggerak, itu menjadi tempat belajar kita. Nah, karena kalau seandainya kalau bukan kami tidak bisa, dari Pauli bisa mengajar, bisa menghimpun, tapi akan jauh lebih efektif kalau itu di datangnya dari Bapak selaku kepala dinas. Berarti daya efeknya lebih dahsyat. Nah, untuk mempercepat ini, karena bagaimanapun 2023 ini tahun pelajaran ini implementasi kurikulum merdeka ini sudah harus dilakukan. Nah, ini kesan kami, harapan kami kepada Bapak, kalau berkenan mungkin di selesai perayaan 17 Agustus ini Bapak bisa mewadahi ini supaya kita diskusi dengan teman-teman sehingga membuka wawasan kita bersama di dalam bagaimana kita berkolaborasi supaya lihat kolaborasi itu kekuatan yang kita himpun di belajar, tujuan yang mau kita capai itu paling tidak kami dari organisasi profesi bisa mendukung dan membantu kebijakan-kebijakan dan program-program yang Bapak canangkan. Terima kasih Bapak. Jadi prinsipnya kan nanti kita kumpul kawan-kawan yang dulu penggerak, terus kita bagi kerja, apakah mereka tim itu kita kumpul semua yang pengurus Pauli yang cerdas-cerdas, mereka kasih khusus kita, khusus cepat apa yang dibutuhkan oleh sekolah yang sesegera mungkin untuk implementasi ke merdeka. Apakah bisa 2 hari 3 hari kita bisa di sini, baru bisa lebih banyak yang turun dan memahami kemerdekaan itu lebih banyak, sehingga lebih cepat kita tuntaskan paling kurang di 100 hari. Kita bisa lakukan itu. Yang penting kita saling mengerti bahwa kondisi kita sangat terbatas, tetapi kita mau agar apa yang menjadi cita-cita kita dalam rangka pendidikan dan mutu pendidikan di Kota Kupang dan di PAUD ini bisa kita laksanakan bersama. Begitu. Terima kasih banyak Bapak. Ini merasa senang sekali karena memang kelanjutan dari apa yang sudah terjadi terkait dengan PAUD itu ternyata ya orang Kupang bilang bergerak. Ya, dalam hal ini terima kasih karena pemerintah daerah Kota Kupang, Bapak Kadis ya selalu ya berjuang juga untuk kami demi meningkatkan untuk pendidikan anak-anak khususnya yang di usia dini. Dan terima kasih dari penyampaian juga tadi dari Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu, walaupun beliau sangat sibuk ya, tetapi salah satu ya dari pengurus kita Bapak Wakil Ketua ya, karena demi anak-anak masa generasi bangsa yang luar biasa terus mengingatkan Bapak Kepala Dinas, dan puji Tuhan kita bersyukur segala sesuatu yang kita sudah canangkan, kita siapkan, dan apa yang menjadi harapan para guru ya, para pendidik, tenaga pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa, dalam hal ini anak-anak di usia ini semuanya dapat tergolong dengan baik. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk waktu, kesempatan, sudah menerima kami pengurus Pauli wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk sama-sama kita sharing, sehingga apa yang menjadi suara dari Bapak ini tersampaikan kepada seluruh pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di Kota Kupang, dan semua kita sebagai pendidik dapat terus menjalankan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak di usia dini di Kota Kupang terkhususnya. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati Bapak dalam pekerjaan pelayanan dalam keluarga. Terima kasih. Himpaudi Jaya, Himpaudi Jaya. Yes, yes, yes.